Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Siregar, NIM 20059009, saya dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal kaji ulang schedule anggaran tugas pertemuan 5 akuntansi manajemen. Berikut ini, Minor Corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Pada informasi ini, kita akan diminta untuk membuat schedule anggaran untuk tahun yang bersangkutan dan menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Yang pertama yaitu anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas, yang kedua anggaran produksi, dan yang ketiga anggaran pembelian bahan langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Untuk yang pertama, kita akan membuat anggaran penjualan yang disusun sebagai berikut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah dasar dari perencanaan laba, di mana untuk kuartal tahun kedua ini, anggaran penjualan per unit ialah untuk kuartal pertama 40.000, untuk kuartal kedua 60.000, untuk kuartal ketiga 100.000, dan untuk kuartal keempat adalah 50.000. Untuk tahun kedua ini jika ditotalkan menjadi 250.000. Informasi ini didapat dari soal berikut. Penjualan perusahaan dijual dengan harga 8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Semua penjualan adalah dalam bentuk kredit. Setelah itu, kita akan mencari total penjualan dengan cara mengkalikan 40.000 dengan harga jual per unit setiap kuartalnya. Yang pertama, untuk kuartal pertama, 40.000 dikali $8 dapat diperoleh $320.000. Yang kedua, 60.000 dikali dengan $8 menghasilkan $480.000. Begitu juga seterusnya, sehingga dapat diperoleh kuartal tahun kedua ialah 52 juta total penjualan. Berdasarkan angka penjual di atas, schedule perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Kuartal tahun kedua. Untuk ini dapat kita lihat informasi dari soal berikut. Penjualan ditagih dengan pola berikut, 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tak tertagih dapat diabaikan. Sehingga dapat diperoleh jawaban untuk kuartal tahun kedua, anggaran penjualan kas, schedule penerimaan kas, piutang usaha saldo awal seperti yang sudah tertera tadi ialah 65.000. Sehingga untuk penjualan kuartal pertama 240.000 dikali 320.000 dikali 75% maka menghasilkan 240.000. Dan untuk 25% di tahun berikutnya ialah 80.000 dari 25% 320.000. Penjualan untuk kuartal kedua ialah 480.000 dikali 75%, maka dapat diperoleh kuartal kedua 360.000 dan 25% dari 480.000 ialah 120.000. Sehingga penjualan kuartal ketiga juga 800.000 dikali 75% maka menghasilkan 600.000 dan 25%-nya 200.000. Penjualan kuartal keempat hanya mengikuti 75% karena sudah di kuartal terakhir. Jadi dapat kita buat total penerimaan kas keseluruhannya pada kuartal ialah
Untuk kuartal pertama, 65.000 ditambah 240.000 dapat diperoleh 350.000, 80.000 ditambah 360.000 dapat diperoleh 440.000, dan kuartal ketiga 120.000 ditambah 600.000 menjadi 720.000, 200.000 ditambah 300.000 menjadi 500.000. Maka diperoleh total penerimaan kas untuk tahun kuartal tahun kedua ialah 1.965.000. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, yaitu anggaran produksi yang disusun sebagai berikut. Informasi ini dapat kita lihat di soal, yaitu perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember, tahun 1 perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Maka jawaban yang kita buat ialah untuk kuartal tahun kedua, anggaran penjualan per unitnya itu adalah dalam kuartal 1 40.000, kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000, kuartal 4 50.000. Dan kuartal tahun ketiga, kuartal pertama 70.000, kuartal 2 80.000. Untuk mencari total kebutuhan dari anggaran produksi ini, kita harus menambah dengan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Barang jadi yang diinginkan ini adalah dengan ketentuan 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya. Yaitu dapat kita lihat 80% ini didapat dari 60.000 dikali dengan 30%, karena merupakan 30% anggaran penjualan pada kuartal berikutnya. Jadi untuk kuartal pertama dikalikan 30% dari anggaran penjualan kuartal kedua, maka dapat diperoleh 18.000. Untuk kuartal kedua, kuartal ketiga 100.000 dikali dengan 30% dapat diperoleh 30.000. Kuartal keempat yaitu 50.000 dikali 30% maka menghasilkan 15.000. Dan kuartal keempat dikali dengan 70.000 dari kuartal tahun ketiga, yaitu menghasilkan 70.000 dikali 30% maka menghasilkan 21.000. Untuk kuartal kedua 80.000 dikali 30% maka menghasilkan 24.000. Total kebutuhannya yaitu ditambah 40.000 ditambah 18.000 menjadi 88.000, 60.000 ditambah 30.000 menjadi 90.000, 100.000 ditambah 15.000 menjadi 115.000, begitu juga seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari produksi yang dibutuhkan. Jumlah produksi yang dibutuhkan yaitu dengan cara mengurangi persediaan awal barang jadi. Seperti yang sudah diinformasikan oleh perusahaan, persediaan barang jadi awal ialah sebesar 12.000. Di mana untuk tahun kedua, persediaan awal ini merupakan persediaan akhir yang barang jadi yang diinginkan. Jadi, untuk persediaan awal kuartal kedua ini merupakan persediaan akhir kuartal pertama. Dan untuk ketiga, 30.000 merupakan persediaan awal, sama dengan persediaan akhir kuartal kedua, yaitu 30.000. Dan kuartal keempat, 15.000 merupakan persediaan awal, sama dengan 15.000 yang merupakan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Begitu juga seterusnya, yaitu kuartal tahun ketiga, persediaan awal barang jadi untuk kuartal pertama 21.000 yang merupakan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan pada tahun kedua. Sehingga jumlah produksi yang dibutuhkan yaitu total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal.
Untuk kuartal pertama 58.000 dikurang 12.000 menjadi 46.000, 90.000 dikurang 18.000 menjadi 72.000, begitu juga hingga kuartal tahun ketiga. Namun dapat kita perhatikan secara khusus pada tabel ini, total keseluruhan anggaran penjualan, total kebutuhan, dan produksi yang dibutuhkan merupakan total keseluruhan dari kuartal tahun 1, 2, 3, dan 4. Kuartal 1, 2, 3, dan 4. Namun berbeda dengan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan dan persediaan awal barang jadi. Dapat kita lihat di sini total dari anggaran penjualan 40.000, 60.000, 100.000, 50.000 adalah 250.000. Namun persediaan akhirnya 21.000. Mengapa demikian? Karena persediaan akhir kuartal tahun kedua ini ialah 21.000 di kuartal keempat. Dan di persediaan awal barang jadi di kuartal tahun kedua ini ialah 12.000 karena merupakan persediaan awal yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Soal yang ketiga yaitu kita akan membuat anggaran produksi bahan baku yang dibeli. Berdasarkan soal yang sudah diberikan dapat kita baca. Dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Maka kita akan membahas anggaran pembelian bahan baku langsung dan schedule penerimaan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Maka dapat diperoleh di tabel ini, yang ini ialah kuartal tahun kedua, di mana produksi yang diperlukan per unit ini ialah untuk kuartal pertama 46.000, yang kedua 72.000, yang ketiga 85.000, yang keempat 56.000. Maaf, ini salah ketik. Dan kuartal tahun ketiga yaitu 73.000. Berikutnya ialah kita akan mencari kebutuhan produksi dalam satuan ponnya dengan cara mengkalikan dengan bahan baku yang diperlukan per unit. Seperti yang sudah kita lihat tadi bahwa bahan baku yang diperlukan per unitnya ialah 5 pon. Dengan begitu, kita dapat mengkalikan produksi yang diperlukan dengan bahan baku yang diperlukan. Jadi dapat diperoleh 46.000 dikali 5 pon menghasilkan 230.000, 72.000 dikali 5 pon 360.000, 85.000 dikali 5 pon 425.000, 56.000 dikali 5 pon 280.000, dan 73.000 dikali 5 pon menjadi 365.000. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari total kebutuhan anggaran produksi. Bahan baku yang perlu dibeli. Cara mencari total kebutuhan ini ialah dengan menambah persediaan awal bahan baku. Dengan ketentuan tadi bahwa 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya yaitu dalam bentuk pon. Maaf. Jadi dapat kita lihat bahwa 36.000 ini merupakan 360.000 dikali dengan 10% kuartal berikutnya. Jadi untuk kuartal pertama ialah 10% dari kuartal berikutnya. 360.000 dikali 10% ialah 36.000. Dan untuk kuartal kedua 425.000 dikali 10% ialah 42.500. Dan untuk kuartal ketiga 280.000 dikali 10% menjadi 28.000. Dan untuk keempat dari tahun ketiga 365.000 dikali 10% menjadi 36.500. Selanjutnya total kebutuhannya yaitu 230.000 ini merupakan kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan awal bahan baku. Maka dapat kita peroleh total kebutuhan untuk kuartal pertama yaitu 266.000, untuk kuartal kedua 402.500, untuk kuartal ketiga 453.000, untuk kuartal keempat 316.500,
dan totalnya itu menjadi 1.331.500. Maka langkah selanjutnya ialah kita akan mencari bahan baku yang akan dibeli dalam bentuk pon dengan cara dikurangi persediaan awal bahan baku. Ini dapat kita lihat persediaan awal bahan baku untuk kuartal pertama yaitu seperti yang tertera pada perusahaan tadi yaitu 23.000. Namun untuk yang kedua ini merupakan 36.000 ini persediaan awal bahan baku yang ada pada kuartal sebelumnya yaitu kuartal pertama, di mana dapat kita peroleh untuk kuartal kedua 36.000, untuk kuartal ketiga 42.500, yaitu kuartal kedua yaitu persediaan awal bahan baku pada kuartal kedua. Sedangkan kuartal keempat yaitu 28.000 didapat dari bahan baku kuartal ketiga. Dan untuk total persediaan awal bahan bakunya itu seperti yang sudah diberikan informasi perusahaan yaitu senilai 23.000 pon. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkurangkan dengan untuk mencari bahan baku yang akan dibeli yaitu dengan cara mengurangi total kebutuhan dengan persediaan awal bahan baku. Maka diperolehlah hasil untuk kuartal pertama yaitu 266.000 dikurang 23.000 menjadi 243.000, 402.500 dikurang 36.000, 366.500. Untuk kuartal ketiga 453.000 dikurang 42.500 menjadi 410.500. Dan 316.500 dikurang 28.000 menjadi 288.500. Maka diperolehlah hasil keseluruhan kuartal yaitu 1.308.500. Untuk mencari biaya bahan mentah per ton ini dapat kita lihat di informasi perusahaan bahwa biaya bahan baku adalah 0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang besar sebesar 81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Maka kita akan memasukkan nilai bahan mentah per pon yang sudah kita baca tadi, yaitu untuk mencari biaya bahan mentah yang akan dibeli, yaitu dengan mengkalikan bahan baku yang akan dibeli dengan biaya bahan mentah per pon. Jadi 243.000 pon dikali dengan 0,80 dolar, maka dapat diperoleh hasil 194.400 dolar. Untuk kuartal kedua 366.500 dikali 0,80 dolar dapat diperoleh hasil 293.200 dolar. 293.200 dolar. Dan untuk kuartal ketiga 410.500 dikali 0,80 dolar dapat diperoleh 328.400 dolar. Dan 288.500 dikali 0,80 dolar dapat diperoleh 230.800 dolar. Dan 1 juta, maka untuk hasil keseluruhannya 1.308.500 dikali 0,80 dolar diperolehlah hasil 1.046.800 dolar. Langkah selanjutnya yaitu berdasarkan pembelian bahan baku yang sudah saya jelaskan, maka kita akan bisa membuat perkiraan pengeluaran kas yang dihitung sebagai berikut. Seperti yang sudah kita baca tadi, utang usaha perusahaan yaitu senilai 81.500 dolar dengan ketentuan 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40%
pada kuartal berikutnya. Maka untuk kuartal tahun kedua, yang pertama yaitu pembelian kuartal pertama 194.400 dikali 60% untuk kuartal pertama yaitu 116.640 dan dikalikan 194.400 dikali 40%, maka diperoleh hasil untuk berikutnya, untuk kuartal berikutnya yaitu 77.760. Untuk kuartal ketiga, pembelian kuartal untuk pembelian kuartal kedua dengan jumlah pembelian 293.200, maka dikalikan 60%, diperolehlah hasil untuk kuartal kedua 175.920, dan untuk kuartal berikutnya diperoleh hasil 117.280 dari perkalian 293.200 dikali 40%. Begitu juga untuk pembelian kuartal ketiga senilai 328.400 dikali 60%, diperoleh hasil di kuartal ketiga 197.040 dan untuk kuartal berikutnya 131.360 dari hasil perkalian 324.400 dikali 40%. Namun untuk pembelian kuartal keempat, maaf, hanya dikali dengan 60% karena sudah merupakan akhir dari kuartal tahun tersebut. Jadi diperoleh hasil dari pembelian 238.800 dikali 60% ialah dengan hasil 138.480. Untuk tabel pada tahun ini merupakan penjumlahan dari keseluruhan tabel kuartalnya, di mana pembelian kuartal pertama senilai 194.400, pembelian kuartal kedua senilai 293.200, pembelian kuartal ketiga senilai 328.400, pembelian kuartal keempat 138.480. Maka diperolehlah keseluruhan total pengeluaran kas yaitu 1.035.980 dolar dengan total penjumlahan dari kuartal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maka hasil yang diperoleh ialah, maka hasil keseluruhan total pengeluaran kas ialah senilai 1.035.980 dolar. Maka berakhirlah sudah penjelasan video saya soal mengenai schedule anggaran ini. Dengan begitu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.